dilakukan oleh UPT Kebersihan ini dalam menangani persampahan di Bandung Barat, dan kendalanya apa saja sebenarnya untuk Bandung Barat ini, Pak? Baik, untuk sementara ini program yang telah dilaksanakan sesuai dengan tupoksi yang ada di UPT Kebersihan, yaitu unit pelaksana teknis dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat tentang pengangkutan sampah dan pengelolaan maupun dengan pembuangan ke TPA tempat akhir. Kita di sini adalah unit pelaksana teknis yang merupakan kantor yang ada di sini adalah merupakan full kendaraan, garasi kendaraan, begitu pula depo kendaraan, yaitu maksud di sini depo adalah sebagai program di dalamnya itu ada misalkan sampah yang diangkut oleh mobil kecil. Di sini diteran dimasukkan ke dalam bak yang besar yang nantinya diangkut ke TPA. Nah, itu maksudnya depo itu jadi hanya transit. Jadi sampah yang ditransitkan dulu di sini yang nantinya dibawa ke sana. Di dalam transit ini kita berupaya untuk mengurangi sampah yang kita buang ke TPA. Salah satunya mungkin ada pemulung atau pemungut, yaitu dari presentasinya, tapi itu tidak terlalu besar presentasinya. Hanya sekitar 5% lah daripada sampah yang terjadi. Nah, untuk kita sampah per hari yang kita buang itu adalah kurang lebih 150 tonase atau kadang-kadang lebih sampai 200 tonase per hari yang kita buang ke TPA yang bekerja sama dengan BPSR yang milik provinsi itu gitu kan. Yang kedua, selain daripada sampah per hari itu, kita di sini difasilitasi sementara yang ada sarana prasarana kendaraan kita 34 kendaraan dump truck. Dari 34 itu existing 12 yang dari Kabupaten Bandung. Itu kondisinya sudah tidak layak lah untuk digunakan. Tapi kita karena dipaksakan, dan mobil juga kadang-kadang ini untuk pelayanan sampah itu sering mogokna lah bahasanya. Jadi akhirnya kita juga dari pemeliharaan itu yang terhambat mungkin itu. Makanya saya berharap kepada masyarakat juga kalau ada keterlambatan, kalau apa kita komunikasi, harap maklum karena kondisi kita ya sebenarnya itu. Terus yang diberikan pelayanan dari 16 kecamatan kabupaten kota, dari Kabupaten Bandung Barat itu 16 kecamatan, yang baru terlayani hanya 10 kecamatan. Dari 10 kecamatan pun itu kurang lebih pelayanan kita itu yang diberikan berdasarkan SKRD yang ada sekitar 290-an. 290-an yang itu berarti yang masuk ke SR itu yang diberikan pelayanan. 290 apa, Pak? 90 pelayanan, titik pelayanan. Baik RW, perumahan, industri hotel atau dan yang lainnya. Tapi untuk masa pandemi yang sekarang itu kurang lebih ada 50 titik pelayanan yang memang dari bulan terjadinya pandemi dari awal sampai kedua kalinya sekarang dengan ribut seperti ini ada beberapa titik yang memang untuk pelayanan hotel, penginapan, restoran itu banyak yang tutup dan kita tidak memberikan pelayanan ke sana gitu kan berarti. Tapi volume sampah tetap pada intinya di angka 150 dan 200 per harinya. Yang diharapkan oleh UPT Kebersihan sementara ini berharap satu, ingin memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat, terutama dalam hal dari kendaraan yang menjadi beban kita. Karena untuk melayani 10 kecamatan aja kita hanya punya 34 kendaraan dengan kondisi existing yang normal itu sekitar 20 kendaraan atau 23 kendaraan. Nah, dibanding dengan Kota Cimahi yang 3 kecamatan dengan memberikan kendaraan yang ada di sana itu sampai ke 53 kendaraan. Jauh sekali gitu dengan kita. Yang ideal buat kita dari 16 kecamatan dengan volume sampah yang seharinya menurut catatan kajian itu ada 650 tonase
Berarti butuh kendaraan kita untuk 16 kecamatan itu sekitar kurang lebih di angka 120 kendaraan. Nah, yang menjadi hambatan kita UPT kebersihan itu menjangkau seluruh 16 kecamatan yang mesti kita layani. Dari mulai Gunung Halu, Sinta sampai ke Cililin itu belum kita layani secara full. Hanya baru sampai Cililin, Batu Jajar, Ciamplas itu yang baru terlayani untuk wilayah selatan. Kalau wilayah utara kita jangkauannya sampai Cikole, Lembang, Cisarua, Parongpong. Untuk wilayah tengah kita Ngamprah, Padalarang, terus Cikalong Wetan, sama Cipeundeuy belum juga terlayani. Hanya baru BPSR, kalaupun itu ada bantuan on call sifatnya. Nah, untuk itulah saya berharap dari pemerintahan juga, saya berharap ini secara kedinasan saya untuk tempat juga, kondisi tempat di sini juga ironis sekali, udah berpuluh tahun KBB berdiri, tapi belum mempunyai tempat sendiri kantor UPT ataupun full kendaraan secara pribadi. Kita masih ngontrak dengan kondisi sekarang itu. Satu, kita banyak kendala masyarakat di sini karena mungkin kalau sampah itu sifatnya bau, Pak, dan ada polusi yang mengganggu terhadap ketentraman yang ada di sini. Ya kita juga mau apalagi, nah memang kondisinya seperti ini. Sementara kita juga full kendaraan juga sudah tidak memadai di sini dengan 34 kendaraan itu, apalagi di dalam itu ada barang-barang yang memang harusnya udah dilelang, tapi sampai sekarang aset-aset itu belum pernah ada tindak lanjut daripada pelelangan itu sendiri. Dari gitu akhirnya kita penyempitan sampai ke bahu jalan, kita nyimpen mobil parkir di sana. Nah, mudah-mudahan ke depan dari upaya ini kita ada diupayakan dengan pemerintah maupun kita dengan ini ada semacam tempat untuk secara milik Pemda sendiri, bukan milik Pemda yang memang digunakan oleh UPT untuk itu. Jadi ke depannya apa yang akan dijalankan dengan keadaan kondisi yang apa adanya ini? Apa yang akan dilakukan kreatifnya? Ya, kalau saya sih secara kreatif ke depannya saya tetap akan menjalankan sesuai dengan tupoksi, dengan kemampuan tenaga saya akan memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat untuk pelayanan tentang pengangkutan sampah dan pengelolaan sampah. Kedepannya saya berharap dukungan buat UPT sendiri, baik garasi itu yang diharapkan oleh saya. Saya tetap akan bekerja di sini sesuai dengan tupoksi saya, terasa tanggung jawab saya sebagai kepala UPT. Ya saya berharap kepada anak kerja menginstruksikan kita memberikan pelayanan terbaik. Karena UPT beda dengan PD. Kalau udah PD perusahaan daerah berarti ada profit yang di situ yang dihasilkan. Tapi kalau kita memberikan pelayanan terhadap masyarakat, kita udah disubsidi oleh pemerintah masyarakat. Nah, daripada itu juga saya berharap kepada masyarakat sekitar yang ada di KBB khususnya, tolong jangan buang sampah sembarangan. Karena buang sampah sembarangan sekarang udah ada ketetapan perdanya, di mana dalam pasal perda tersebut disebutkan bahwa masyarakat yang membuang sampah sembarangan akan dikenakan denda, baik berupa denda berupa materi yaitu sebesar Rp500.000, atau nanti kalau keseringan mungkin akan dikenakan tindak pidana ringan, di mana akan ada kurungan 3 bulan atau 6 bulan kurung tahanan. Tapi saya tidak berharap seperti itu. Makanya saya sekali lagi menyarankan kepada masyarakat Kabupaten Bandung Barat, jangan membuang sampah sembarangan, apalagi di aliran-aliran sungai yang dampaknya itu bisa menjadikan terjadinya banjir. Sekarang musim kering, dibuang dekat solokan-solokan, akhirnya nanti banjir. Kalau banjir terjadilah kecelakaan di sana yang tidak diharapkan, baik kerugian materi ataupun apa. Nah, di situ apalagi kalau kita mengandung kepada aliran sungai, pasalnya juga udah berbeda, dendanya udah berbeda. Itu bisa sampai 1,3 sampai 1,2 M itu kan didendanya masyarakat kalau buang sembarangan, karena akan menimbulkan dampak yang tadinya merugikan masyarakat lainnya, yaitu banjir. Nah, kalau di undang-undang kita di Perda hanya sebatas 500.000 dan tindak pidana ringan.
di sana atau kurung tahanan di piringnya 3 bulan atau 6 bulan. Tapi kalau ini bisa sampai tahunan. Nah, tolong dari itu sekali lagi ke masyarakat, saya wanti-wanti dari Kepala UPT Kebersihan Kabupaten Bandung Barat, saya berharap masyarakat jangan buang sembarangan karena udah ada ketetapan Perda. Itu yang saya harapkan. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.